Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Baik Ibu, jadi ini saya memohon waktunya sebentar ya Bu ya. Boleh. Kita ada wawancara sedikit terkait pengambilan keputusan. Sebagaimana Ibu kan merupakan pimpinan di sekolah SD Negeri 4 Lutawar. Baik Bu ya, jadi kita langsung saja Bu ya ke dalam pertanyaannya. Baik Bu, jadi pertanyaan pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu rujukan moral seperti itu? Baik, untuk dilema etika itu bisa kita identifikasi tentunya di situ melibatkan berbagai kepentingan antara kita misalnya mempertahankan satu peraturan atau satu prinsip dengan adanya rasa kemanusiaan. Jadi bertentangan di situ antara prinsip kita dengan rasa kasihan atau kemanusiaan. Selanjutnya untuk bujukan moral tentunya ya di situ pastinya ada seperti kata membujuk. Jadi antara kita dibujuk untuk melanggar, pastinya ada sesuatu peraturan yang bila kita kita langgar, berarti kita berhubungan dengan pelanggaran suatu hukum ya? Seperti itu ya Bu Lili. Baik Ibu, jadi artinya Ibu melihat dulu kasusnya Bu ya? Iya, seperti apa? Kita identifikasi dulu gitu, mana sih yang bujukan moral ataupun yang dilema etika. Baik Ibu. Kemudian Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini berarti di dilema etika ya? Iya benar Bu. Dilema etika. Nah di sini mungkin ya Bu Lili ya, kita akan melihat dulu permasalahannya bagaimana, sejauh apa permasalahannya. Tentunya kita kan punya prinsip atau punya peraturan. Misalnya di sekolah itu kan punya peraturan bila siswanya sekian persen tidak hadir sekolah, maka akan diberikan peringatan atau bahkan mungkin akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, di samping itu kita juga harus memikirkan jangka panjangnya ke depan, kemudian efeknya terhadap anak itu bagaimana. Jadi dengan demikian kita mungkin akan musyawarahkan dulu lah Bu Lili ya. Jadi artinya kita melihat jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Demikian Bu Lili. Iya baik Bu, artinya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya Bu ya sebagai pimpinan. Baik Ibu, kemudian yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Oke Bu Lili, mungkin kelanjutan dari yang tadi ya. Kita identifikasi dulu bahwa itu adalah dilema etika, kemudian kita melihat nih kira-kira itu efeknya ke depan bagaimana terhadap anak, kemudian peraturan atau prinsip yang kita pertahankan itu bagaimana. Nah setelah itu kan kita panggil dulu, ya kita panggil dulu siapa saja yang terlibat, ya siapa saja yang terlibat di sini. Tentunya kalau masalah siswa yang terlibat harusnya kita melibatkan orang tua juga ya Bu Lili ya. Jadi kita panggil dulu, kemudian kita tanyakan dulu masalahnya apa sih yang melatar belakangi sehingga masalah ini bisa muncul. Jadi kan kita di sini mungkin Bu Lili kita ada rasa ini ya, rasa kemanusiaan atau rasa kasih sayang tadi. Jadi harus kita pertimbangkan lagi kalau misalnya seperti tadi harus di-skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Nah efeknya ke depan gimana? Jangan anak ini nggak bisa nanti menyambung sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama mengambil satu keputusan yang dimana tidak merugikan sebelah pihak. Artinya masa depan anak juga tetap kita prioritaskan. Demikian Bu Lili. Baik, jadi Ibu mempertimbangkan ya Bu ya jangka pendek dan jangka panjangnya ke depan gimana. Iya baik Bu. Kemudian hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Kalau menurut saya Bu ya, artinya musyawarah tadi itu yang paling utama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya saya tidak akan mengambil keputusan itu tanpa adanya komunikasi atau tanpa adanya musyawarah dengan orang-orang yang terlibat. Jadi saya pun tidak serta-merta mempertahankan prinsip saya. Ini prinsip ini seperti ini gitu. Jadi terus harus dipertahankan. Jadi semuanya yang melanggar harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sudah kita sepakati di awal di sebelumnya. Itulah tadi kita harus bermusyawarah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi saya rasa jika kita dengan rasa kasih sayang, kemudian kita juga melihat dasar masalahnya apa, kita musyawarahkan, jadi rasanya itu lebih efektif Bu Lili. Baik, kemudian Ibu dalam menghadapi dilema etika ini, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan? Tentu ada Bu ya. Misalnya ini efeknya biasanya tantangannya itu biasanya datangnya dari di luar orang-orang yang terlibat di dalam masalah ini tadi. Jadi kita seolah-olah dengan siswa yang lain, loh ini kok masih bisa ikut ujian akhir, misalnya seperti itu nih. Kalau misalnya kasus yang siswa yang seharusnya kalau sesuai peraturan itu
harus dikeluarkan atau skorsing gitu. Tapi dengan dilema etika tadi ya Bu ya, kita harus mempertahankan bahwa anak ini harus ikut ujian misalnya seperti itu. Jadi efeknya atau tantangannya datang dari siswa yang lain, teman-temannya ya mungkin lo kok bisa gitu, apa namanya, nggak sesuai peraturan lagi gitu. Mungkin itu tantangannya Bu Lili. Jadi kadang-kadang kita kayak perang batin juga ya Bu Lili ya, antara mempertahankan prinsip dengan rasa kasih sayang atau kemanusiaan tadi. Berarti itu artinya antara diri Ibu dengan kelompok lain lah gitu Bu ya. Ya baik Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin di kemudian harinya? Oke, jadi masalah ini muncul ya Bu Lili ya, sifatnya insidental ya Bu Lili ya, jadi sewaktu-waktu. Nah, jadi jika ada masalah itu tentunya kita tidak boleh menunggu lama gitu ya. Jadi setiap ada masalah, yuk kita selesaikan terus gitu. Jadi kalau bisa siapa-siapa yang terlibat itu segera untuk kita tindak lanjuti, kita tanyakan apa masalahnya, apa latar belakangnya gitu ya Bu Lili ya. Artinya tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, tetapi sewaktu-waktu jika diperlukan, jika ada masalah kita harus selesaikan sesegera mungkin Bu Lili. Oke, jadi mungkin tidak bisa jangan ditunda gitu ya, supaya tidak berlarut-larut. Baik Ibu, kemudian yang selanjutnya Bu, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor tertentu nih yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Mungkin ya Bu Lili, jika saya menemukan kendala atau apa, mungkin saya akan berkonsultasi nih dengan pengawas sekolah gitu. Jadi saya melihat lagi mencari petua atau maksudnya mencari nasihat nih gimana nih jalan penyelesaiannya. Tentunya pengawas mungkin lebih banyak pengalaman ya Bu Lili ya. Jadi kita mengambil nih apa namanya pengalamannya, nasihatnya gimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi gitu Bu Lili. Iya baik. Berarti ada pihak ketiga Bu ya, atau stakeholder lah bisa kita bilang ya Bu ya. Ya, baik, kemudian yang terakhir ini Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Oke, pengalaman atau yang bisa saya ini ya Bu Lili ya. Iya, benar. Artinya di dalam suatu prinsip atau peraturan itu alangkah baiknya kita harus fleksibel juga ya Bu Lili ya, dengan melihat itu tadi, kita lihat efeknya jangka panjangnya gimana, kemudian apa sih yang melatar belakanginya. Jadi juga harus kita selidiki dulu, kita identifikasi dulu. Jadi tidak serta-merta semua peraturan atau prinsip itu harus ya seperti ini, harus seperti ini. Jadi itu yang merupakan sesuatu yang bisa saya ini apa namanya, saya ambil hikmahnya ya Bu Lili ya. Jadi agar sesuatu masalah yang kita ambil keputusannya itu tidak di kemudian hari kita loh kenapa ya harus keputusan ini yang saya ambil. Jadi betul-betul dipikirkan gitu Bu Lili. Dan kemudian itu tadi segala sesuatu masalah yang prinsipnya itu adalah dilema etika, sebaiknya kita musyawarahkan. Gitu ya Bu Lili. Jadi itu kata kuncinya Bu ya. Kuncinya. Tanpa musyawarah kita tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang bijaksana. Baik Ibu, luar biasa sekali. Alhamdulillah saya nampaknya harus banyak belajar nih dari Ibu dalam pengambilan keputusan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya Ibu. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Baik Bu Lili, terima kasih juga nih sudah dipercayakan nih menjadi teman dalam apa namanya, wawancara, ataupun kolaborasi kita ya. Jadi kita di sini nggak ada yang ini ya Bu Lili ya, kita saling belajar aja ya Bu Lili. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Gimana Bu Lili? Gini Bu, saya minta waktunya sebentar ya Bu, melakukan wawancara terkait tugas saya nih tentang pengambilan keputusan. Ibu sebagai pimpinan di SD Negeri 3 Mawar. Jadi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Ibu, jadi untuk yang pertama kali nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Tentu yang pertama kita identifikasi dulu kan, identifikasinya dengan cara mempelajari dulu ini apa yang terjadi. Kalau memang nanti ada kepentingan yang bertentangan atau dilema etika gitu, maka kita akan cari penanganannya seperti apa. Ataupun yang satu lagi yang Ibu sebutkan juga bujukan moral. Ya, kita lihat dulu nih, apakah ini tidak merugikan pihak lain atau karena tidak mencemarkan nama baik sekolah, maka kita ya intinya adalah identifikasi kasus dengan baik, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Oke Ibu. Baik, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama nih untuk kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya dari dulu terbiasa, pertama tentu pelajari kasus dulu ya. Kemudian mungkin ada beberapa teman yang saya percaya mereka itu mempunyai kebijaksanaan yang lebih dari saya, maka saya akan meminta pendapat mereka. Kemudian setelah itu mungkin nanti akan merembukkan dengan
rekan sejawat yang lain bagaimana solusi yang terbaik. Baik, Ibu berarti maksudnya ada pihak lain lah Bu Ya, ya. pasti Baik. itu. Kemudian yang selanjutnya Ibu, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan ini? Pertama, kembali lagi pelajari kasusnya, Ya. kemudian lihat apakah nanti keputusan yang terbaik ini satu tidak merugikan orang yang berkonflik tersebut atau masalah yang ada. Kemudian apakah ini menimbulkan nanti pertentangan antara aturan sekolah dan dilema moral lah istilahnya, etika moral seperti itu. Kemudian ya kita lihat perlukah masalah ini kita publikasikan misalkan ke rekan sejawat yang lain. Tapi kalau memang ini ada hubungannya dengan perasaan orang lain, ya kita tangguhkan, cukup di internal kita aja, di rekan sejawat dan kepala sekolah seperti itu. Baru kita ambil keputusan kemudian. Oke, Ibu. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya tentu meminta pendapat orang banyak. Oke. Tetapi tetap orang banyak itu kita pilih-pilih dulu, Iya. mana yang ibaratnya secara pikiran mendukung program sekolah mungkin, atau yang kan kita bisa lihat ya kalau seseorang itu ada nilai-nilai kebajikan, kebijaksanaan, itu baru kita lakukan. Dan yang kedua tentu apapun keputusan itu selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu yang akan kita tempuh gitu. Jadi intinya nilai-nilai kebajikan harus kita pertahankan. Oke, keren ya Bu ya. Jadi jangan lari dari nilai-nilai kebajikan. Nah, itu dong, harus, ya. itu harus. Oke, Bu. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Bu? Kalau dilema etika lebih kepada tantangannya gini ya, ketika kita mengambil keputusan, kita harus memikirkan apakah ini merugikan si anak, kalau ini kaitannya dengan anak ya, ataukah ini mencemarkan nama baik sekolah, atau secara moral ini boleh, apapun yang kita ambil keputusan itu boleh, itu yang jadi tantangan. Jadi kita bingung memikirkan atau agak berat menyimpulkan mana yang terbaik, karena dua-duanya sama-sama benar kan, namanya dilema etika, dua-duanya sama benar, itu tantangan buat saya gitu. Tapi pada akhirnya kan itu kita harus mengambil keputusan kan, nah, tentu dengan melibatkan 9 langkah pengambilan keputusan gitu. Iya benar Ibu, keren. Kemudian nih, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah mungkin langsung diselesaikan di tempat atau mungkin dilakukan di hari yang lain? Tentu tergantung dengan kasus yang kita hadapi. Iya. Ada beberapa kasus yang memang memerlukan penanganan harus cepat, karena kalau tidak ditangani dengan cepat mungkin akan merambat ke persoalan yang lebih pelik seperti itu. Atau memang kasus itu kita lihat dulu, ini kayaknya perlu nih perlu kita kasih waktu, waktu untuk mungkin kita pelajari dulu, kita minta waktu untuk konfirmasi kepada pihak-pihak yang berkonflik misalnya seperti itu. Atau kalau masalahnya di anak-anak, kita panggil dulu orang tuanya seperti itu. Itu kan butuh waktu juga. Iya benar Bu. Meredakan lah emosi yang ada. Iya benar, karena kita dalam pengambilan keputusan tidak bisa dalam keadaan emosi ya Bu. Betul. Jadi tergantung kasusnya. Iya, oke Bu. Baik Ibu, kemudian selanjutnya ini mungkin ini sudah Ibu jawab, itu seseorang atau yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu tadi ada pengawas dan rekan-rekan sejawat. Kemudian ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika ini Bu? Tentu pembelajaran yang terbaik adalah keputusan itu tidak semata-mata memang harus dari satu kepala, kita sebagai pimpinan, tetapi satu harus melibatkan semua pihak. Kemudian pikirkan dampak yang mungkin terjadi dari keputusan yang kita ambil, mungkin dampak psikologis, kemudian perasaan orang lain, atau impact-nya kepada nama baik sekolah. Itu. Yang ketiga, yang paling penting adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan. Mungkin terlihat keputusan yang kita ambil itu tenang di permukaan, tapi kita nggak tahu di dalam seperti apa. Jadi perlu kehati-hatian dalam menyelesaikan suatu keputusan, apalagi yang berhubungan dengan dilema etika. Seperti itu begini. Oke, keren Ibu. Terima kasih nih Bu atas sharingnya masalah pengambilan keputusan Ibu. Nampaknya saya harus banyak belajar dengan Ibu nih ya kan Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Amin. Demikian juga Ibu Lili. Oke Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, jadi saya ambil waktunya sebentar ya Bu ya. Baik. Saya nih ingin melakukan wawancara terkait Ibu sebagai kepala sekolah, apalagi Ibu adalah kepala sekolah penggerak. Mungkin saya mau sedikit berbagi Bu ya, masalah tentang pengambilan keputusan. Baik Ibu. Jadi kita langsung saja Ibu ya ke pertanyaannya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Maksudnya, bagaimana cara Ibu membedakan kasus tersebut? Iya, tentang kasus dilema etika di satuan pendidikan.
Itu Ibu ketika memimpin satu satuan pendidikan itu, kita tentunya ya sebagai pemimpin tidak boleh langsung mengambil suatu keputusan itu. Bagaimana etika dari pihak warga sekolah kita, tentunya kita itu menyimpulkan, setelah itu mungkin kita temukan beberapa kali. Jadi kalau untuk satu kali tidak mungkin terus kita mendiktator kalau ini tidak mempunyai etika, kalau warga ini tidak mempunyai karakter yang baik, demikian. Jadi oleh saya pimpinan salah selalu ketika mengambil keputusan, baik di segi dilema etika maupun di segi hal-hal kasus yang lain, selalu mengadakan observasi dulu yang lebih teliti supaya nanti apa keputusan yang kita ambil itu tidak menjadi beban moral baik bagi kita maupun bagi seluruh pihak warga sekolah yang kita pimpin. Jadi ketika Ibu mengobservasi dulu, kemudian mendiskusikan ke arah mana permasalahan ini akan kita bawa, kemudian setelah didiskusikan, kita kembali mengadakan rapat dulu, kemudian seberapa urgent masalah tersebut atau seberapa cepat penanganannya harus kita lakukan, demikian. Baik Ibu, jadi artinya kita harus ada koordinasi dengan pihak lain. Harus. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama nih untuk kasus-kasus di mana mengandung misalnya nilai-nilai kebajikan gitu, Ibu. Kita kan seperti dilema gitu, Bu. Iya, benar. Antara dengan keyakinan Ibu ataupun bertolak belakang dengan kejadian. Itu gimana Bu cara Ibu? Tidak benar. Sama seperti yang saya katakan yang pertama, ini kan masalah kebajikan salah satunya disiplin. Benar, kan demikian Bu. Saya itu kan memang dikenal dengan kepala sekolah yang sangat disiplin. Benar. Tapi apakah keputusan suatu kedisiplinan itu atau kebajikan, kebaikan bagi sekolah itu diputuskan oleh pimpinan secara otoriter? Jawabannya tidak. Tentunya harus lewat diskusi lewat diskusi. Kemudian di satuan pendidikan saya memang ada susunan draft rapat secara berkala, di mana ini selalu dilakukan rutin di awal menyambut tahun ajaran baru, kemudian di pertengahan, kemudian di akhir. Nah, di sinilah kita mendiskusikan peraturan-peraturan daripada sekolah kita dengan menyatakan kepada pihak warga sekolah adakah yang keberatan. Nah, ini kita bicarakan, kita diskusikan sebelum keputusan ini diambil. Nah, saya sebagai pimpinan tidak pernah mengambil keputusan itu secara sepihak. Tentunya harus kedua belah pihak merasa aman, nyaman, dan tentram ya. Lebih-lebih kita satuan pendidikan itu kan tugas kita itu mencerdaskan anak bangsa, membuat karakter mereka lebih baik, kemudian mengikuti aturan-aturan yang telah kita tetapkan. Nanti pada akhirnya ketika mereka itu diterjunkan ke masyarakat, mereka tidak keberatan dengan aturan-aturan yang demi kebaikan kita secara bersama. Nah, kesimpulannya Ibu mengambil keputusan di kebajikan-kebajikan itu semua, kebutuhan-kebutuhan sekolah dan kebaikan-kebaikan untuk pihak sekolah secara diskusi dan secara rapat berkala. Iya benar Mbak ya, ternyata itu sudah menjawab pertanyaan saya yang nomor 3. Ya Allah. Jadi Bu, selama ini yang paling Ibu anggap efektif nih dalam mengambil pengambilan keputusan pada suatu kasus, misalnya nih Bu, ada dilema murid, mungkin ada misalnya dia tidak pernah hadir ke sekolah berbulan-bulan seperti itu, tapi harus dinaik kelaskan. Nah, itu gimana Ibu? Sebab keputusan yang sangat efektif itu seperti apa tuh? Sebenarnya menjadi seorang pemimpin ya harus didasari dengan ilmu kepemimpinan yang baik, harus terus banyak belajar, dan saya salah satunya adalah orang yang selalu membaca biografi dari Umar Utsman ya, selalu mencontoh lebih-lebih terhadap Nabi kita ya Muhammad SAW. Tentunya memang
ada dilema, misalnya seperti yang Adik tanyakan tadi, ada murid ini yang berbulan-bulan ya tidak hadir, kalau harus ya ternyata dia harus dinaik kelaskan. Kenapa? Karena nanti jika ditinggal kelaskan, Ananda bisa merasa malu, tertekan batin, merasa tidak aman dan tidak nyaman. Nah, bagaimana ibunya mengambil keputusan secara bersama, tentunya juga lewat secara rapat diskusi seluruh pihak warga sekolah, dan kita memang di satuan pendidikan yang Ibu pimpin itu di tahun ajaran baru itu ada MOU ya, ada MOU beserta wali yang akan mendaftar di SD kita, tapi bukan bentuk tes, hanya bentuk MOU, pernyataan wawancara, komitmen yang tinggi untuk bisa melaksanakan atau menempuh pendidikan di SD yang Ibu pimpin ya gitu. Jadi tentunya MOU itu tidak akan berjalan dengan lancar atau seperti yang kita harapkan. Tentunya batu kerikil itu sudah pasti ya, sandungan sudah pasti. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan yang urgent ya, yang urgent, yang efektif setelah melalui tahapan-tahapan, misal di tahapan diskusi tidak berhasil, di tahapan observe tidak berhasil. Kemudian bagaimana Ibu? Kembali lagi ke draft MOU yang sudah kita tertulis. Jadi tentunya memang kalau kita kan harus mencari ya latar belakang Ananda ini tidak hadir ke sekolah itu seperti apa. Demikian juga Dewan Guru mungkin beberapa kali tidak hadir, sebenarnya ada apa. Ya, jadi ini yang harus menjadi pertimbangan dari seorang pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan, karena keputusan itu jika sudah ditetapkan itu bisa menjadi dilema itu. Hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada cerita Ibu bagaimana nih tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan? Benar, seperti yang saya katakan tadi ya, tidak ada semuanya berjalan dengan mulus dan lancar. Jadi seorang pemimpin itu harus siap ya, siap dengan segala kelemahan, siap dengan segala kekuatan, siap dengan segala peluang yang ada sesuai dengan analisis SWOT ya. Jadi ada nggak Bu ya tantangan yang Ibu hadapi? Tentunya ada, cuman tidak berarti besar ataupun tidak merupakan sandungan yang sangat besar. Misal ketika kita mengambil keputusan yang urgent ya, misal sekolah Ibu kan berada di depannya langsung jalan raya. Jadi ketika misal Ananda itu tertabrak, tentunya seorang pemimpin itu tidak bisa menunggu lama karena itu sifatnya urgent. Nah, Ananda harus segera mengambil, kepala sekolah harus segera dengan Dewan Guru mengambil keputusan. Anak ini dilarikan ke rumah sakit, demikian ya. Mungkin yang jadi tantangannya kita kan tidak mengetahui ya latar belakang dari kesehatan daripada peserta didik ya. Bisa jadi Ananda pernah mengidap suatu penyakit menahun ya. Jadi sesampai di rumah sakit mungkin langsung ditanganin ya. Jadi mungkin ada orang tua yang mungkin kita hubungin masih butuh waktu menuju ke rumah sakit. Nah, mungkin ini ada orang tua merasa keberatan ketika Ananda itu langsung disuntik dengan obat-obat yang mungkin alergi kepada peserta didik. Jadi itu kan dilema ya, apabila tidak urgent kita ambil, maka tindakannya bisa fatal ya, bisa fatal. Jadi sebagai pemimpin saya selalu banyak-banyak berdoa ya kepada Allah, selalu ketika menghadapi pagi itu selalu berdoa semoga keputusan saya pada hari ini tidaklah salah kepada Allah dan tidaklah menjadi suatu keberatan bagi orang-orang yang saya pimpin ya. Demikian. Kemudian tatkala ada jadwal tertentu, apakah ada gitu jadwal tertentu? Tadi sudah Ibu jawab ya sewaktu melaksanakan kasus dilema etika. Kemudian juga udah Ibu jawab juga kalau apakah langsung diselesaikan di tempat, itu tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasus. Kemudian adakah seseorang nih ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu Ibu mengambil keputusan? Apakah ada orang atau mungkin faktor luar gitu ya? Benar. Jadi saya sangat mendalami peran ya menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu saya mengambil karir S2 itu khusus di administrasi pendidikan. Jadi di administrasi pendidikan ini saya berjumpa dengan seorang dosen yang memang bagus ya menurut saya. Menurut saya beliau itu adalah sosok yang bisa saya tiru ketika beliau itu mengambil beberapa keputusan yang memang
dalam jangka waktu yang panjang beliau sudah menguji juga kalau keputusan itu lebih kecil mudaratnya demikian ya. Jadi saya itu sering berdiskusi dengan beliau Dr. Iskandar yang sekarang juga sedang berada di Al Muslim. Kemarin juga saya sempat zoom ya, jangan nanti keputusan saya itu sebagai pemimpin gitu ya merugikan orang lain di jangka yang panjang. Nah, di samping itu saya juga sering ya berdiskusi dengan reja setempat ya, bagaimana kan seorang reja ini kita hanya di satuan pendidikan itu sebagai pejabat sementara ya. Jadi kalau reja ini adalah dia yang punya sekolahnya ya beserta masyarakatnya. Jadi saya juga sering mengambil keputusan itu dengan berdiskusi lebih lanjut dulu dengan reja setempat, menanyakan lebih lanjut, mengadakan asesmen diagnosis ya tentang peserta didik. Jangan nanti saya mengambil keputusan kalau Ananda ini tidak hadir ke sekolah itu karena malas ataupun karena bermain game di luar ya. Ternyata mungkin Ananda sedang ada masalah keluarga ya, broken home ini yang sering kita hadapi ya, kita jumpai di lapangan. Kemudian Ananda ini terkadang ada yang nyewa ya, berpindah tempat. Tentunya sebagai pemimpin itu saya harus menyentuh seluruh pihak ya, seluruh pihak stakeholder daripada warga untuk keberhasilan satuan pendidikan saya. Dan saya juga tidak lupa selalu berdiskusi dengan Dewan Guru yang menjadi ujung tombaknya ya, ujung tombak menyentuh peserta didik langsung. Jadi saya itu selalu mengutamakan diskusi untuk mencapai keputusan yang baik. Baik, Ibu sangat luar biasa Bu ya. Artinya Ibu memanfaatkan tokoh, ya tokoh idola Ibu. Ya. Kemudian melibatkan stakeholder setempat, lalu yang paling utama nih benar Ibu bilang itu guru-guru kita sebagai ujung tombak tadi sekolah. Kemudian Ibu, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Benar. Sebenarnya pengalaman apa ya, bergerak dari saya itu mempunyai orang tua yang memimpin ya, memimpin suatu daerah itu selama 56 tahun ya. Jadi saya itu selalu berpanutan kepada beliau, dan sekarang juga saya dipercayakan menjadi seorang pemimpin walaupun hanya di lintas satuan pendidikan SD negeri dan 9 Tawar, dan saya sudah menjadi kepala sekolah itu selama 15 tahun ya, selama 15 tahun banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak pengalaman yang saya rasakan dari bagaimana meningkatkan peserta didik ya, yang mana pada saat itu saya ditempatkan di TK Kemala Bayangkari yang jumlah peserta didiknya 16, kemudian dengan susah payah, dengan etikat yang baik, ikhlas ridho, peserta didik mencapai 100 ketika saya tinggalkan. Kemudian saya bergerak ke SD Negeri 2 Kutu Panang, yang mana di sana juga saya mendapatkan peserta didik hanya 10. Kemudian saya meninggalkan sekolah tersebut dengan jumlah peserta didik 60. Kemudian saya ditempatkan ke SD Negeri 17 Bebesen, yang mana jumlah peserta didik pada saat itu hanya 22, dan saya tinggalkan sekitar 100. Dan saat ini saya memimpin di SD Negeri 9 Tawar, yang mana pada saat itu saya mendapat peserta didik itu 180, dan saat ini sudah mencapai 300. Wah, luar biasa. Banyak pengalaman, banyak ya, banyak yang saya rasakan. Ya baik Bu, jadi ini memang luar biasa Bu. Saya nggak sia-sia melakukan wawancara dengan Ibu. Ya Allah. Semoga kedepannya kita bisa ya menjadi pemimpin yang mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya benar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya banyak belajar manfaatnya. Amin ya Allah. Semoga Ibu sehat-sehat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.